Lu Yun bertarung dengan panik di antara para dewa kuno, sama sekali mengabaikan Luo Hu, yang bertarung dalam jarak dekat. Semakin banyak dewa kuno yang lebih lemah jatuh, dan Lu Yun juga bertarung semakin jauh, bahkan mulai menjauh dari pusatnya, medan perang. Ia bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati, namun ia tahu bahwa setelah prinsip menangkap pencuri terlebih dahulu gagal, yang terbaik adalah mengganggu formasi musuh dan mengalahkan mereka satu persatu. Melihat ini, Luo Hu mengira Lu Yun sedang mencoba melarikan diri, dan segera menjadi marah, "Kamu binatang kecil, di mana kamu bisa melarikan diri?" Dia mengangkat tinggi-tinggi Chaos Divine Iron di tangannya, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan akan menghancurkannya pada Lu Yun. Namun, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba datang, menghalangi wajah Luo Hu seolah-olah muncul begitu saja. Sage tertinggi memegang diagram Tai Chi dengan ekspresi acuh tak acuh dan berteriak pelan, "Luo Hu, lawanmu adalah kami." Dua ki hitam dan putih mengalir, yin dan yang bertemu, dan berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan, mencegat semua serangan Luo Hu. Yuan Shi Tianzun juga mengikuti dari dekat, dengan wajah tegas, jimat Tai Chi terbang keluar, dan cahaya kemasan menyatu ke dalam diagram Tai Chi, membuat pertahanannya semakin tinggi, seperti dinding tembaga dan dinding besi. Ledakan, Chaos Divine Iron menghantam diagram Tai Chi dengan keras, mengeluarkan suara keras yang mengguncang ruangan. Meskipun pertahanan Tai Chi itu sangat mencengangkan, retakan kecil tercipta akibat pukulan sombong ini, menyebar seperti benang laba-laba. Wajah orang suci tertinggi berubah sedikit, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Tampaknya kekuatanmu memang meningkat pesat setelah mengintegrasikan asal-usul kehidupan. Luo Hu tertawa galak, matanya penuh penghinaan, "Kalian orang tua masih ingin menghentikanku. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri." Dia melambaikan Chaos Divine Iron lagi, dan kekuatan hidup dan mati melonjak seperti air pasang. Retakan pada diagram Tai Chi meluas secara instan. Akhirnya, dengan klik itu benar-benar hancur, dan jimat Tai Chi juga hancur terpesona, dan cahayanya meredup. Orang suci tertinggi tidak ragu-ragu dan mengorbankan diagram Qiankun dan 3 harta karun Gyokrui. Kedua senjata ajaib itu memancarkan cahaya terang dan bergabung dengan diagram Tai Chi yang rusak, berubah menjadi diagram Tai Chi Qiankun yang lebih kuat, seperti langit berbintang yang luas, menghalanginya, tubuh. Yuan Shi Tianzun juga mengorbankan bendera Pangu, dan energi pedang kacau yang saling bersilangan, disandingkan dengan diagram alam semesta Tai Chi, untuk bersama-sama menahan serangan Rahu. Kedua harta karun itu saling melengkapi, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Pada saat yang sama, 4 orang suci Nuwa, guru kultus Tongtian, Tao Jiyin, dan Tao Zunti juga tiba satu demi satu, dengan ekspresi serius, dan masing-masing mempersembahkan senjata ajaib paling kuat, Hydrangnya merah, pedang Kingping, 12 tingkat Golden Lotus of Merit, dan 7 harta karun. Pohon yang indah, bersinar terang, bergabung dalam pertempuran. 7 orang suci bergabung untuk melawan Luo Hu sendirian, dan pertempuran yang menghancurkan bumi pun dimulai. Kaisar Zhenwu mengirim pesan kepada Guru Yuding dan Lu Bufan, "Senjata ajaib kami tidak dapat mengalahkannya, gunakan kekuatan pedang untuk mengganggunya, dan serahkan serangan frontal kepada 7 orang suci." Kekuatan kelahiran dan kematian Rahu ini tidak terbatas, dan Lu Yun telah melukai jiwa aslinya. Ini adalah keuntungan kita dan harus dipahami. Petik 2. Master Yuding dan Lu Bufan mengangguk setuju, dan ketiganya mengaktifkan kekuatan hati pedang pada saat yang sama, berubah menjadi 3 pedang tajam yang tak terlihat, sangat tajam, menembus semangat Luo Hu yang sebenarnya. Meskipun ketiga niat pedang ini tidak dapat menyebabkan kerugian besar pada Luo Hu, ketiga niat pedang tersebut dapat mengganggu pikirannya dan mencegahnya mengeluarkan kekuatan penuh. Di sisi lain, Lu Yun berubah menjadi cahaya pedang yang terang, berjalan di antara para dewa kuno, seperti hantu, tidak menentu. Dia menggunakan pedangnya untuk berenang di Taixu, dan sosoknya tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Setiap pedang sangat tepat, mengenai bagian vital dewa kuno secara langsung. Engah, dewa kuno tidak dapat mengelak, dan jantungnya ditusuk oleh pedang Lu Yun. Kekuatan sucinya langsung direnggut, diubah menjadi aliran cahaya, dan digabungkan ke dalam tubuh Lu Yun. "Hati-hati, anak ini bisa merebut ketuhanan." Dewa kematian kuno berteriak ngeri, memperingatkan dewa kuno lainnya. Dia menyaksikan kematian teman-temannya dengan matanya sendiri, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah mendengar ini, para dewa kuno yang tersisa bergabung untuk menjaga dari serangan diam-diam Lu Yun. Mereka membentuk berbagai formasi dan bekerja sama satu sama lain, mencoba menjebak Lu Yun. Meskipun hal ini meningkatkan kesulitan berburu Lu Yun, hal ini tidak menghentikannya. Pedang Lu Yun secepat kilat dan kejam. Setiap pedang mengandung kekuatan penghancur. Seorang dewa kuno jatuh di bawah pedangnya, dan keilayannya diambil olehnya satu persatu. Karena semakin banyak dewa kuno yang diburu, Lu Yun menjadi semakin sadar akan jalan surga dan kekuatan keberuntungan Taichang. Kekuatan keberuntungan yang dahsyat mulai memberkatinya, membuatnya merasa kekuatannya semakin meningkat, seolah-olah ia menyatu dengan langit dan bumi. Dalam waktu singkat, Lu Yun telah membunuh lebih dari selusin dewa kuno, dan dewa mereka menjadi piala Lu Yun dan sumber kekuatannya. Dia merasakan dirinya semakin kuat dan kuat, seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Namun, situasi di pihak ketujuh orang suci tidak optimis. Meskipun mereka bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka serta menggunakan banyak senjata sihir dan kekuatan supernatural yang kuat, mereka masih ditekan oleh Rahu dan mundur dengan mantap. Chaos Divine Iron milik Luo Hu tidak dapat dihentikan, dan setiap serangan mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kekuatan hidup dan mati bahkan lebih menakutkan, seolah mampu mengendalikan hidup dan mati, yang menakutkan. Senjata ajaib dari Tao Jiyin dan Tao Zunti diledakkan, dan mereka juga terluka parah.
Ada darah dari sudut mulut mereka dan nafas mereka menjadi lesu. Pendeta Tao Jiyin menutupi dadanya, wajahnya pucat, dan dia menahan rasa sakit yang parah dan berkata, perahu ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kami takut. Pendeta Tao Zunti juga memiliki ekspresi serius di wajahnya dan mengerutkan kening, tubuh sucinya sangat kuat sehingga hampir kebal terhadap serangan kita. Terlebih lagi, setelah peleburan roh sejati, intensitasnya juga meningkat pesat, membuatnya sulit agar serangan kita menjadi efektif. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan kalah. Memang benar, dengan tubuh dewanya yang kuat, Luo hampir bisa mengabaikan serangan para orang suci dan mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat. Meskipun semangat sejatinya diganggu oleh kekuatan hati pedang Kaisar Zhenwu dan lainnya, dampaknya terbatas dan tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Dia seperti mesin yang bergerak terus-menerus, berjuang tanpa lelah. Saat Lu Yun sedang berburu Dewa Kuno, dia memperhatikan pertempuran antara orang suci dan Luo Hu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kunci dari pertempuran ini adalah apakah dia bisa melemahkan kekuatan Luo Hu secepat mungkin dan apakah dia bisa merebut cukup kekuatan takdir. Hanya dengan cara inilah situasi perang dapat dibalik dan kemenangan akhir dapat dicapai. Tiba-tiba, dia merasakan kesadaran spiritual yang kuat mengunci dirinya, seperti belatung tarsal yang masih melekat. Lu Yun terkejut dan mendongak, hanya untuk melihat mata Luo Hu melewati banyak rintangan dan menimpanya dengan niat membunuh yang dingin. Luo Hu tertawa galak, suaranya terdengar seperti berasal dari neraka 9 meter. Binatang kecil, menurutmu apakah aku tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi di sana? Apakah menurutmu membunuh beberapa semut dapat mengubah situasi perang? Setelah aku menangani orang-orang merepotkan ini, aku akan perlahan-lahan menanganimu. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu mustahil untuk hidup atau mati. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Hu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang lebih dahsyat, seperti letusan gunung berapi, menjatuhkan ketujuh orang suci itu mundur. Dengan sekejap tubuhnya, dia mengabaikan serangan 7 orang suci dan bergegas menuju Lu Yun. Kecepatannya sungguh mencengangkan, tidak bagus. Lu Yun diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Luo Hu mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Chaos Divine Iron di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, seperti sabit dewa kematian, memancarkan aura kematian. Mungkinkah? Hati Lu Yun terkejut, dan sebuah ide yang berani namun hampir tidak masuk akal muncul di benaknya. Apakah Roaring Skydog membawa bagian lain dari Chaos Axe? Divine Iron of Chaos berubah menjadi Divine Needle untuk menekan Laut Cina Timur. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Lu Yun merasakan keinginan yang tak terkendali di dalam hatinya. Ancaman Luo seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Meski hanya ada secercah harapan, bertahanlah erat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan konsumsi besar yang disebabkan oleh lonjakan kekuatan pikiran. Dia bahkan merasa pusing, dan dunia di depannya mulai menjadi kabur dan terdistorsi. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, mengaktifkan kekuatan hati pedang, dan cahaya pedang yang terang melesat dari langit, melaju menuju lautan luas bintang di luar dunia besar Taichang. Cahaya pedang mengeras dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang tidak bisa dibedakan dari Lu Yun, itu adalah tiruan pedangnya. Klon Kendo mewarisi semua ingatan Lu Yun dan sebagian dari kekuatannya. Saat ini, dia adalah Lu Yun, dan Lu Yun adalah dia. Meskipun Roaring Skydog dan lainnya masih sangat jauh dari dunia besar Taichang, dengan galaksi yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan oleh langit berbintang yang luas, dengan tingkat telekinesis Lu Yun saat ini, jarak ini bukan lagi celah yang tidak dapat diatasi. Namun, konsumsi proyeksi telekinesis jarak jauh dan pemeliharaan klon terlalu besar, dan sama menyakitkannya dengan membakar tubuh. Jika bukan karena hubungan antara klon pedang dan tubuh utama, serta dukungan mental dari teman jauh, dia mungkin tidak dapat mendukung konsumsi sebesar itu. Saat klon pedang itu terbang dengan cepat, semburan kenangan asing mengalir ke dalam pikiran Lu Yun seperti sungai yang meluap. Itu adalah kenangan akan klon Kendonya dan lebih dari 10 tahun hidupnya di Emperor Star. 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia berpacu dengan waktu di dunia besar Taichang, bertarung sampai mati dengan dewa-dewa kuno yang kuat, dan begitu banyak waktu telah berlalu di bintang Kaisar. Beberapa wajah yang dikenalnya berangsur-angsur menua dan akhirnya hilang dalam ingatannya. Beban waktu menekan hatinya seperti batu besar, membuatnya merasa kesurupan, seolah-olah berada dalam mimpi yang aneh. Teman bermain masa kecil, mantan sahabat, suara dan senyuman mereka, suka dan duka, pemandangan melintas di depan mata Lu Yun. Dia melihat mereka menikah dan memiliki anak, melihat mereka menikmati masa tua, dan melihat mereka akhirnya berubah menjadi debu dan kembali ke surga dan bumi. Hal ini membuatnya merasakan kesenjangan yang kuat, kebingungan ruang dan waktu. Namun di saat yang sama, dia juga merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata dia tidak sendirian. Segala sesuatu yang dialami klon Kendo di Emperor Star, teman-teman yang dia jalin, dan pengalaman yang dialami semuanya berubah menjadi arus hangat yang menyatu dengan kedalaman jiwa Lu Yun, mengisi kekosongan jauh di dalam hatinya. Dia mewarisi emosi klon Kendonya, dan teman-teman itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya, membuatnya semakin menghargai segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dengan kilatan cahaya pedang, klon pedang Lu Yun muncul di depan Roaring Skydog dan lainnya. Wajah-wajah yang familiar mulai terlihat, termasuk teman lama dan orang kepercayaan. Lu Yun, semua orang terkejut dan berkumpul di sekelilingnya, mata mereka bersinar karena kegembiraan dan kekhawatiran. Jangan datang dulu, Lu Yun mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata dengan nada serius, sekarang sangat berbahaya.
Aku sedang dalam pertempuran yang menentukan dengan Dewa Kuno. Hasilnya tidak pasti. Kalian harus menjauh untuk menghindari terlibat dalam pertempuran. Matanya menyapu semua orang dan akhirnya tertuju pada satu orang. Wanita itu berpakaian merah dan memiliki wajah cantik. Matanya penuh kekhawatiran dan kelembutan. Pemandangan empat mata yang saling berhadapan tanpa memerlukan kata-kata bernilai 1000 kata. Arus hangat melonjak ke dalam hati Lu Yun, dan sarafnya, yang awalnya tegang karena pertempuran yang akan datang, menjadi sedikit rileks. Ling Xuang mengangguk sedikit untuk menyatakan pengertian. Dia mengeluarkan Wild Bat sebening kristal yang memancarkan aura kekacauan samar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Tianquan. Ini adalah Wild Bat yang dimurnikan dari dunia liar dan kacau di luar wilayah. Jika aku kalah, kamu bisa bersembunyi di Go, aku akan menemukan jalan. Bah. Apa yang kamu katakan menyedihkan. Sebuah suara kasar menyela kata-kata Lu Yun. Itu adalah teman baiknya, Men Shen. Dia berjalan ke arah Lu Yun dan meninju dadanya dengan keras. Sejak kapan kamu menjadi ibu mertua? Jika kamu kalah, apa yang akan terjadi pada kita bahkan jika kita bersembunyi? Sebaiknya kita bertarung berdampingan dengan kamu, ayo lakukan dengan penuh semangat. Lu Yun tersenyum, mengetahui bahwa Dewa Barbar sedang menghiburnya dengan cara yang kasar. Dia menepuk pundak Roaring Skydog, aku sudah mengatur segalanya, jadi tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, aku pasti menang. Tapi kamu harus bersiap untuk yang terburuk dalam segala hal. Pegang mutiara pertama di dunia untuk berjaga-jaga. Di samping itu, Lu Yun terdiam, dengan sedikit tekad dalam nadanya, bahkan jika kita benar-benar berada di ujung tanduk, aku pasti akan membawamu pergi. Dunia Taicang adalah tanah airku, dan aku tidak akan menyerah dengan mudah, tapi kecuali aku harus melakukannya, aku akan melakukannya, aku tidak akan membahayakanmu. Roaring Skydog mengeluarkan bilah kapak yang patah dari lengannya. Kapak itu benar-benar hitam dan memancarkan aura kuno dan kuat, dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Aku menemukan ini, rasanya seperti batang besimu yang patah. Lu Yun mengambil bilah kapaknya, dan ada gelombang familiar di tangannya, yang sepertinya beresonansi dengan Chaos Divine Iron di tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kapak kekacauan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian berubah menjadi besi kekacauan ilahi, yang kemudian menjadi jarum ilahi Dinghai, dan bagian lainnya menjadi bilah kapak, yang kemudian menjadi langit membuka kapak. Dan ini juga yang menjadi asal-muasal perseteruan antara Sun Wukong dan Erlang Shen, dan juga kesempatan bagiku untuk tampil. Jadi begitu, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan menyentuh ringan bilah kapak di tangannya dengan ujung jarinya. Tangannya dingin, tetapi energi panas mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya, yang beresonansi dengan Chaos Divine Iron di dantiannya, menyebabkan darahnya mengalir, melonjak. Bahkan jiwa gemetar. Dia menutup matanya, dan pecahan ingatan yang tak terhitung jumlahnya melintas seperti lentera yang berputar. Kekacauan mulai muncul, Pangu jatuh, dan besi dewa terpisah dari bilah kapak. Dia akhirnya mengerti bahwa dia datang ke dunia ini bukan hanya karena dia mewarisi garis keturunan Pangu, tetapi juga karena dua harta karun yang terpisah ditakdirkan untuk bersatu kembali di tangannya. Sekarang setelah bilah kapaknya kembali, kapak kekacauan akan segera selesai, dan dia akan mencapai puncak aslinya. Pada saat itu, siapa di dunia ini yang berani bersaing dengannya? Tanpa ragu-ragu, pikir Lu Yun, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang terang, seperti fajar yang membelah kegelapan, membawa bilah kapak, merobek kehampaan, dan langsung menuju dunia besar Taicang dengan cepat, melampaui waktu. Pada saat yang sama, di bawah perlindungan mutiara dunia, klon pedang Lu Yun sedang duduk bersama Dewa Barbar dan Anjing Langit yang mengaum di bawah pohon kuno, mengobrol dan tertawa. Klon tersebut bersandar di batang pohon, dengan postur malas, namun memancarkan aura memandang rendah dunia. Jangan khawatir, hanya ada satu dewa kuno abadi di dunia yang rusak ini yang tidak dapat saya lihat. Yang lainnya semuanya sampah dan tidak perlu ditakuti. Tawa jahat Luohu menembus telinga Lu Yun seperti suara setan, terus-menerus bergema di telinga Lu Yun. Ancaman kematian seperti belatung tarsal, membungkusnya erat-erat dan membuatnya hampir kehabisan napas. Kita harus cepat. Lu Yun merasa cemas dan segera mempercepat serangannya. Setelah serangkaian ledakan, dia membunuh beberapa dewa kuno, dan kendali yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Itu saja, kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Lu Yun meraung, mata merahnya dipenuhi semangat juang yang pantang menyerah. Dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya dan melepaskan kekuatan yang melonjak di tubuhnya tanpa syarat. Chaos Divine Iron di tangannya diayunkan dengan erat, menyebabkan semburan suara keras menerobos udara, membunuh semua dewa kuno yang mendekat. Meskipun kekuatan dewa-dewa kuno ini tidak lemah, di bawah kekuatan penuh Lu Yun, mereka rapuh seperti kertas dan dibunuh olehnya semudah memotong melon dan sayuran. Darah merah muncrat, mewarnai pakaian Lu Yun dan medan perang yang kacau menjadi merah. Setiap kali dia membunuh dewa kuno, Lu Yun bisa merasakan aliran keberuntungan murni mengalir ke tubuhnya seperti tetesan, yang dengan cepat dia saring dan serap. Saat dia semakin menyempurnakan kekuatan keberuntungan, kendalinya atas dunia besar Taicang menjadi semakin kuat, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Dia merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirinya, mengisi dirinya dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Akhirnya, setelah membunuh beberapa dewa kuno yang kuat, Lu Yun merasakan kekuatan aneh keluar dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus, tak terhentikan. Retakan kecil muncul di penghalang antara dunia Taicang dan alien, seperti secercah harapan, menerangi medan perang yang gelap ini. Sekarang, Lu Yun sangat gembira. Dia tahu rencananya berhasil. Dia segera mengirimkan sinyal kepada Kuntong Shenzun dan orang lain yang menunggu di luar wilayah.
Hampir pada saat yang sama, langit di atas dunia besar Taichang berubah dengan kilat dan guntur. Retakan luar angkasa yang besar, seperti mulut binatang buas, tiba-tiba muncul di langit. Ratusan alien kacau yang kuat dengan aura menakutkan keluar dari celah seperti air pasang, turun ke dunia besar Taichang dengan momentum yang merusak. Angin menderu-deru, pasir dan bebatuan beterbangan, dan seluruh dunia seakan berguncang. Pemimpinnya tak lain adalah Dewa Kuntong. Tingginya 100 kaki dan ditutupi sisik hitam pekat, seperti Raja Iblis dari neraka. Sepasang mata merah menyala dengan cahaya haus darah, seolah ingin menelan semuanya. Di belakangnya, ada ratusan alien kuat dari ras kacau dengan aura yang kuat, semuanya dengan wajah garang dan penampilan garang, termasuk banyak dari mereka adalah dewa dan iblis tingkat atas di alam Tao. Penampilan mereka, seperti belalang yang lewat, langsung mengubah situasi di seluruh medan perang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Rahu dan para dewa kuno yang bertarung sengit dengan orang suci tersebut. Mereka berhenti berkelahi dan melihat ke langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa yang terjadi? Dewa kuno memandang orang asing kuat yang jatuh dari langit dengan wajah bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa pikirannya menjadi kosong dan dia sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Dari mana orang-orang ini berasal? Dewa kuno lainnya juga berkata dengan terkejut. Dia merasakan kegelisahan yang kuat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, beberapa dewa kuno yang berpengetahuan luas mengenali identitas Kuntong Senzun dan lainnya, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah roh jahat dari luar wilayah, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dewa Kuntong, ada juga penggarap pedang alien kekacauan Galio dan Tain, serta sekelompok penggarap pedang alien kekacauan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Teriak, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan. Mungkinkah seseorang membuka jalan luar angkasa dan membiarkan mereka masuk? Dewa kuno lainnya berkata dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Masing-masing prajurit alien yang kacau ini memiliki reputasi yang kuat dan sangat kuat. Kemunculan mereka tidak diragukan lagi membuat situasi pertempuran yang sudah kacau menjadi semakin rumit dan membingungkan. Beberapa dewa kuno bahkan mulai mempertimbangkan apakah mereka harus berhenti berperang dengan Lu Yun untuk sementara dan bergabung untuk melawan orang asing yang kuat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan Lu Yun, para pejuang asing ini lebih menakutkan dan sulit dihadapi. Mereka seperti pedang Damokles yang tergantung di atas kepala mereka, yang bisa jatuh kapan saja dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, sebelum mereka dapat mengambil keputusan, mereka melihat Dewa Kuntong dan ratusan alien chaos kuat lainnya membungkuk ke arah Lu Yun dan berteriak serempak, "Temui tuannya!" Suara mereka seperti ledakan yang menggelegar, memekakkan telinga, bergema di seluruh medan perang. Pemandangan ini mengejutkan semua dewa kuno. Mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Apa, alien yang kuat ini benar-benar menyerah kepada Lu Yun? Seorang dewa kuno berteriak tidak percaya, suaranya bergetar, penuh ketakutan dan keputusasaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lu Yun melakukannya? Dewa kuno lainnya bergumam pada dirinya sendiri, hatinya penuh keraguan dan kebingungan. Para dewa kuno dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Mereka awalnya mengira Lu Yun hanyalah semut kuat yang dapat dimanipulasi oleh mereka. Tapi sekarang tampaknya mereka meremehkan Lu Yun. Bagaimana seseorang yang bisa membuat begitu banyak alien kuat menyerah padanya bisa menjadi semut biasa? Seberapa tak terduga kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Mereka tidak berani membayangkannya, dan mereka tidak berani terus memikirkannya. Di kejauhan, Luohu, yang bertarung sengit dengan 7 orang suci, mau tak mau tercengang saat melihat pemandangan ini. Chaos Divine Iron di tangannya berhenti sebentar, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia awalnya mengira Lu Yun hanya berjuang sampai mati dan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Tapi sekarang sepertinya anak ini sebenarnya punya rencana cadangan. Terlebih lagi, pukulan backhand ini ternyata sangat kuat dan tidak terduga. Binatang kecil sialan, Luohu mengutuk dalam hatinya, amarah yang kuat membara di dadanya. Ia pernah mencoba menaklukkan Dewa Kuntong, namun akhirnya gagal. Sekarang dia melihat Tuan Kuntong menyerah kepada Lu Yun, dia merasa tidak bahagia dan sedikit gelisah. Dia merasa telah digoda habis-habisan oleh Lu Yun, yang membuatnya merasa sangat marah dan terhina. Dia menyadari bahwa situasinya perlahan-lahan mulai di luar kendalinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya dan bermain dengan Lu Yun sesuka hati. Tapi sekarang sepertinya dia salah, dan sangat salah. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Tatapan tajam melintas di mata Luohu, dan dia menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan kalah dalam pertempuran. Dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat dan memukul mundur 7 orang suci yang mengepungnya. Gelombang kejut yang kuat menyebar seperti riak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. "Kamu pembuat onar, keluar dari sini." Luohu meraung dengan marah, dan suaranya seperti ledakan yang menggelegar, yang membuat gendang telinga ke-7 orang suci itu sakit. Dia bersinar seperti kilat hitam dan bergegas menuju Lu Yun. Dia harus membunuh Lu Yun sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, pada saat ini, orang suci seperti San Xing, Nuwa Fuxi, Ji Yin Zunti, serta Kaisar Zhenwu, Zhenren Yuding, Lu Bufan dan lainnya berdiri di depan Luohu. Itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus, melindungi Lu Yun. "Luohu, lawanmu adalah kami," kataku dengan suara yang dalam, suaranya penuh keagungan dan kekuatan. "Jika kamu ingin menyentuh Lu Yun, kamu harus melewati level kami terlebih dahulu." Pemimpin kultus Tongtian juga berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Setelah bala bantuan Lu Yun tiba, moral para orang suci meningkat pesat. Nada suaranya santai, seolah dia sedang membicarakan apa yang harus dimakan malam ini, tapi dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dewa Barbar tertawa keras dan menamparkan kepala anjing langit yang mengaum dengan sangat kuat hingga anjing langit yang mengaum itu menyeringai. Pernahkah kamu mendengar ini, Nak? Kakak Yun sudah bilang begitu. Jangan membuatku terlihat seperti keledai lagi, seolah-olah kamu telah membunuh orang tuamu. Roaring Skydog memutar matanya, tapi hatinya dipenuhi kekaguman pada Lu Yun. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa klon di depannya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh yang dipisahkan oleh kekuatan pedang. Ingatan dan emosi semuanya berasal dari sumber yang sama, dan tidak ada lagi penghalang. Pada saat ini, di dunia besar Taichang, dewa kehidupan kuno, Lohu, sedang disiksa oleh kekuatan keberuntungan yang dimobilisasi oleh Lu Yun. Dia dikelilingi oleh kekuatan hidup dan mati yang kuat, mengamuk seperti badai, tapi dia masih tidak mampu menghilangkan bayangan keberuntungan emas. Hah, hanya kamu, berapa lama darah Pangu yang dipinjam bisa bertahan? Wajah Luohu muram dan nadanya penuh penghinaan. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan Chaos Divine Iron. Garis-garis merah darah muncul di permukaan Divine Iron yang hitam pekat, sama menakutkannya dengan pembuluh darah, memancarkan aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Dia yakin tubuh Dewa Lu Yun bersifat sementara. Selama efek tubuh Dewa memudar, kemenangan pada akhirnya akan menjadi miliknya. Adapun Dewa Kuno Abadi, dia tidak memiliki energi untuk mempedulikannya sekarang dan hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak melompat keluar dan menimbulkan masalah pada saat ini. Menghadapi serangan dahsyat ini, Lu Yun tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan meraih Chaos Divine Iron yang masuk. Telapak tangannya sepertinya mengandung daya isap yang tak terbatas, terserap kuat pada besi ilahi, dan tidak dapat diguncang bahkan oleh dampak energi yang hebat. Sudah waktunya mengembalikan barang-barangmu kepadaku. Lu Yun meraung, suaranya seperti guntur yang menggelegar, mengguncang seluruh dunia. Kekuatan keberuntungan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi naga emas yang terjerat di Chaos Divine Iron, langsung mematahkan keseimbangan penekan yang dibangun oleh Luohu dengan tubuh dewa dan kekuatan hidup dan mati. Chaos Divine Iron bergetar hebat, mengeluarkan jeritan sedih, dan secara bertahap mulai lepas dari kendali Luohu. Ekspresi Luohu berubah drastis, dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan berani melawan Chaos Divine Iron, apalagi kekuatan keberuntungan akan begitu menakutkan. Sialan, dari mana anak ini mendapat begitu banyak keberuntungan? Dia mengutuk dengan marah dan berusaha mati-matian untuk menstabilkan Chaos Divine Iron, tetapi ternyata semuanya sudah terlambat. Besi ilahi itu seperti binatang buas yang marah, berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Pada saat ini, cahaya pedang yang sangat tajam, bercampur dengan aura menghancurkan segalanya, menyerang Luohu dengan kecepatan kilat. Gunakan pedang untuk membunuh Tao, hancurkan roh. Suara Lu Yun dingin dan kejam, seperti penghakiman yang datang dari neraka 9 meter. Cahaya pedang ini adalah pukulan terkuatnya yang menggabungkan kekuatan keberuntungan. Ini mengandung arti sebenarnya dari pedang tertinggi dan cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Cahaya pedang langsung menembus pertahanan Luohu, merobek tubuh dewanya semudah memotong tahu, dan langsung mengenai roh aslinya. Ah, Luohu menjerit melengking, dan sebagian dari roh aslinya dimusnahkan lagi, dan kendalinya atas Chaos Divine Iron juga menurun. Dia memegangi dadanya kesakitan, wajahnya sepucat kertas, dan matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Tepat ketika Lu Yun hendak mengambil kembali Chaos Divine Iron, kekuatan tak terlihat datang tanpa suara dan langsung menuju lautan kesadarannya. Mata Lu Yun berbinar, dan dia dengan jelas merasakan bahwa ini adalah serangan telepati dari Dewa Kuno Abadi. Mungkinkah rubah tua ini akhirnya mengambil tindakan? Tanpa ragu-ragu, Lu Yun mengangkat tangannya dan menebas di udara, dan cahaya pedang yang terang menyerang ke arah Dewa Kuno Abadi. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan ruang pun tidak punya waktu untuk terdistorsi. Pada saat ini, dunia besar Taichang bergetar hebat, dan aura kuno dan kuat menyapu seperti air pasang, seolah-olah raksasa yang sedang tidur sedang bangun. Di tangan Lu Yun, bilah kapak yang patah memancarkan cahaya yang menyilaukan, bergema dengan Chaos Divine Iron, dan berdengung seperti naga dan burung phoenix, bergema di seluruh dunia. Kapak kekacauan, bilah kapak. Para dewa kuno dunia Taichang semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kapak kekacauan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian menjadi besi kekacauan ilahi, yang kemudian menjadi jarum ilahi Dinghai, dan bagian lainnya menjadi bilah kapak, yang kemudian menjadi kapak pembuka langit. Kedua harta karun ini mewakili kekuatan tertinggi Pangu dan merupakan senjata terkuat di dunia. Jika kedua bagian tersebut digabungkan menjadi satu, dan digabungkan dengan Taichang Heavenly Dao, kekuatan Pangu bahkan dapat direproduksi. Kekuatan ini cukup untuk membuat dewa-dewa kuno ini memiliki iblis batiniah dan tidak dapat melepaskan diri. Pangu, dalam kekacauan saat itu, Pangu mengandalkan tubuhnya yang tak terkalahkan dan kapak kekacauan yang melampaui level prajurit suci surga. Dia sendiri yang membunuh 3.000 dewa iblis kekacauan tanpa meninggalkan jejak apapun, dan mereka mati. Jika Pangu pada akhirnya tidak membuka dunia Taichang sendirian, yang menghabiskan terlalu banyak kekuatan aslinya, dan jika kapak kekacauan tidak terpecah menjadi dunia Taichang, dia tidak akan terkepung sampai mati, pada akhirnya. Sekarang Lu Yun telah memperoleh kapak kekacauan dan akan mendapatkan kembali kekuatan Pangu, semua iblis batin para dewa kuno tiba-tiba terungkap. Bahkan dewa kehidupan kuno saat ini, Rahu, menunjukkan ketakutan dan keserakahan ketika dia melihat kapak kekacauan yang hendak dirakit. Orang tua Yong Heng itu menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi dia jelas tidak mudah untuk dihadapi.
Tapi jika aku bisa mendapatkan Chaos Axe, aku tidak akan takut padanya sama sekali. Petik 2. Mata merah Luohu tertuju pada Chaos Axe Blade, dan keserakahannya hampir mengeras, seolah-olah seekor binatang lapar sedang mengincar mangsa yang telah lama diidam-idamkan. Suara gemericik pelan keluar dari tenggorokannya, seperti auman binatang buas, kekuatan tempur puncak dari orang suci Tiandao, bahkan kesempatan untuk menyerang orang suci Hunyuan. Chaos Axe, kamu harus menjadi milikku. Dia sepertinya telah meramalkan pemandangan gemilang dirinya memegang kapak kekacauan, menguasai dunia, dan memerintah para dewa. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, seolah ingin menguasai bilah kapak yang memancarkan kekuatan tertinggi, dan keserakahan di ujung jarinya hampir melelehkan bilah kapak tersebut. Dewa-dewa kuno lainnya seperti sekelompok hantu yang ditinggalkan, berkumpul dalam ketakutan dan berbisik. Meskipun mereka juga mendambakan Chaos Axe, mereka merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang lebih dalam. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah mereka yang berada di puncak alam suci atau bahkan orang suci surgawi setengah langkah. Dibandingkan dengan 3 monster yang berdiri di puncak, Lu Yun, Luohu, dan Dewa Kuno Abadi, mereka adalah sebagai kecil seperti debu. Sayangnya, kita hanyalah semut, bergantung pada belas kasihan orang lain. Dewa kuno dengan sosok bungkuk, janggut dan rambut putih, serta wajah keriput menghela nafas, nadanya penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia pernah menjadi dewa kuno yang kuat dan terkenal dalam kekacauan, tetapi sekarang dia hanya bisa menyaksikan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain. Hatinya penuh dengan kengganan dan kebencian, tetapi dia tidak dapat mengubah status quo. 2968-2969. Dewa kuno lainnya dengan sosok kekar dan wajah kasar mengatupkan giginya, matanya berkilat-kilat karena cemburu dan kebencian. Sialan. Kenapa mereka punya kekuatan yang begitu kuat, sementara kita hanya bisa bertahan di celah-celah, mengandalkan orang lain bernapas? Dia mengepalkan tinjunya dan menancapkan kukunya ke dalam dagingnya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak mau, dia tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang kuat itu. Supreme Saint dan yang lainnya tampak bahagia, seolah-olah mereka baru saja melihat fajar. Pemimpin Tongtian menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menari seperti anak laki-laki tua yang nakal. Oke, anak ini benar-benar tidak mengecewakan kita. Selama dia bisa memenangkan Chaos Divine Iron, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan kekalahan total dewa-dewa kuno yang melakukan kejahatan ini. Hilangkan dan jangan pernah membuat masalah lebih lanjut. Yuan Shi Tianzun juga menunjukkan senyuman langka, mengelus janggut panjangnya, matanya penuh kekaguman, sepertinya perencanaan dan tata letak kita sebelumnya tidak sia-sia. Lu Yun ini benar-benar jenius yang langka, dan dia akan menjadi bakat yang hebat dalam masa depan. Menghadapi kapak kekacauan yang menderu, wajah dewa kuno abadi sama suramnya dengan awan gelap sebelum badai. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan pikirannya untuk membentuk penghalang sebening kristal di depannya, sekokoh kristal. Bila kapak menghantam penghalang dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Penghalang itu langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dewa kuno abadi mengerang, jejak darah merah cerah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, jelas mengalami dampak yang besar. Dia diam-diam terkejut, kekuatan bilah kapak kekacauan ini sangat menakutkan. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kalau tidak aku mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini. Petik 2. Lu Yun memaksa Dewa kuno abadi kembali dengan satu pukulan, dan bukannya mengejar kemenangan, dia malah melesat dan muncul di depan Luohu seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya, seperti cakar tajam elang, dan meraih Chaos Divine Iron di tangan Luohu dengan momentum yang tak terbendung. Binatang kecil, kamu sedang mencari kematian. Luohu sangat marah, seperti singa yang marah, melambaikan Chaos Divine Iron dan menghantamkannya ke arah Lu Yun dengan momentum yang merusak. Chaos Divine Iron menembus kehampaan, mengeluarkan suara siulan yang tajam dan menusuk, seolah-olah hendak merobek Lu Yun menjadi beberapa bagian. Lu Yun mencibir, menghadapi pukulan yang dapat memecahkan gunung dan memecahkan batu, dia tidak menghindar dan membiarkan Chaos Divine Iron memukulnya. Hanya mendengar suara, dang, yang keras, Lu Yun tetap tidak bergerak, stabil seperti batu, bahkan tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Sebaliknya, Luohu begitu terguncang oleh guncangan balasan yang kuat ini hingga rahangnya mati rasa, dan Chaos Divine Iron hampir lepas dari tangannya. Beraninya kamu mencoba melakukan apapun di depanku dengan tipuan kecil ini. Lu Yun mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Dia memanfaatkan momen tertegun Luohu dan merebut Chaos Divine Iron dengan kecepatan kilat. Ketika Dewa kuno abadi melihat ini, dia merasa cemas seperti semut di panci panas. Dia tahu bahwa jika Lu Yun diizinkan menggabungkan dua bagian kapak kekacauan menjadi satu, konsekuensinya akan menjadi bencana dan seluruh dunia Taicang akan berada dalam krisis. Dia meraung marah, matanya merah, dan mengaktifkan telekinesisnya lagi, mencoba mengambil kembali Chaos Divine Iron atau merebut Chaos Axe Blade dari tangan Lu Yun. Namun, sudah terlambat dan dia melewatkan peluang terbaiknya. Lu Yun memegang Chaos Divine Iron dan bilah kapak di tangannya, dan darah pangu di tubuhnya melonjak seperti magma yang mendidih. Kekuatan kuno dan kuat terbangun di tubuhnya, seperti naga yang tertidur yang terbangun. Kedua harta karun itu perlahan mendekat di tangannya, memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan, seperti dua bintang yang akan bertabrakan, menerangi seluruh dunia. Berdengung, suara mendengung yang panjang dan kuno bergema di seluruh dunia, dan Chaos Divine Iron serta bilah kapak akhirnya bergabung menjadi satu, berubah menjadi kapak besar yang memancarkan kekuatan suci tertinggi dan membuat jantung berdebar, Chaos Axe.
Dunia besar Taichang bergetar hebat, langit runtuh, dan retakan besar muncul, seolah-olah akhir telah tiba. Bumi retak dan magma dimuntahkan, seperti pintu neraka terbuka. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan bersujud di tanah, berdoa memohon rahmat dan berkat Tuhan. Lu Yun merasakan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya, mengalir ke dalam tubuhnya dari Chaos Axe, mengisinya dengan kekuatan, seolah-olah dia bisa membuka dunia dan membentuk kembali dunia. Dia menengadah ke langit dan meraung, dan suaranya mengguncang dunia dan bergema di langit. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kegembiraan dan kebaikan yang tak dapat dijelaskan, yang merupakan kegembiraan dan pengakuan dari Taichang Heavenly Dao. Ternyata meskipun Taichang Tiandao tidak bisa melepaskan diri dari dunia Taichang dan berintegrasi ke dalam kapak kekacauan, ia dapat menekan kekuatan Dewa Kuno Abadi dan Luohu sesuai aturan, sekaligus meningkatkan kekuatan Lu Yun, karena Lu Yun memiliki kekuatan yang cukup. Qiluk memiliki kecenderungan untuk menjadi master masa depan Taichang, dan master masa depan yang diakui oleh Taichang Heavenly Dao. Pengakuan dan berkah dari Taichang Heavenly Dao ini bukan sekadar peningkatan kekuatan, tetapi lebih seperti pemberian identitas dan penyerahan otoritas. Lu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan dunia ini dan dunia ini. Dia sepertinya telah menjadi juru bicara dunia ini, dan setiap gerakan yang dia lakukan berkaitan erat dengan denyut nadi dunia Taichang. Haha, Tuhan tolong aku. Lu Yun tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh arogansi dan percaya diri. Dia memegang kapak kekacauan, seperti dewa yang turun ke bumi, memandang dunia dan semua makhluk hidup. Saat ini, ia bukan lagi seorang kultivator yang berjuang untuk bertahan hidup, melainkan seorang penguasa tertinggi yang memegang kekuasaan langit dan bumi. Dia memandang Luohu dengan mata dingin, penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Luohu bangkit dari tanah karena malu saat ini, tubuhnya berlumuran debu dan darah, wajahnya sepucat kertas, dan matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Arogansi dan arogansi sebelumnya telah lama hilang, digantikan oleh rasa ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam akan kematian. Rahu, kematianmu telah tiba. Nada suara Lu Yun dingin, seperti suara penghakiman yang datang dari neraka 9 meter. Dia mengangkat Chaos Axe tinggi-tinggi, dan bila kapaknya bersinar dengan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar-debar, seperti sabit kematian, siap memanen kehidupan kapan saja. Luohu melihat ke arah Chaos Axe yang memancarkan aura kehancuran, dan sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menahan pukulan dahsyat ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi ternyata kakinya seberat timah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bayangan kematian menyelimuti dirinya, membuatnya merasa tercekik dan putus asa. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku belum cukup menikmati segala sesuatu di dunia ini. Luohu meraung putus asa, suaranya melengking dan putus asa, seperti tangisan binatang yang terperangkap. Dia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari belenggu kematian, tapi semuanya sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan kapak kekacauan di tangan Lu Yun menebasnya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keserakahan di hatinya, hanya penyesalan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Chaos Axe mengoyak ruang, dan dengan kekuatan menghancurkan segalanya, ia menghantam bagian atas kepala Luohu dengan keras. Cahaya yang menyilaukan menyinari wajah ketakutan Luohu, dia melihat cahaya kehancuran semakin dekat, arogansi yang dulu telah lama hilang, hanya menyisakan rasa takut yang menembus tulangnya. Raungan putus asa tersangkut di tenggorokannya, seperti leher bebek yang dicekik, dan dia hanya bisa merengek parau. Bayangan kematian menyelimutinya, dan gelombang ingatan menenggelamkannya. Dia sepertinya telah kembali ke tahun-tahun yang lalu, ketika dia diburu oleh Dewa Agung Pangu, dan keputusasaan karena tidak ada cara untuk memasuki langit dan tidak ada jalan ke bumi menyapu dia lagi. Dia beruntung bisa lolos saat itu. Apakah dia masih bisa lolos dari bencana ini sekarang? Para dewa yang menyaksikan pertempuran, apakah mereka dari ras manusia Taichang atau Kam Dewa Kuno, semuanya menahan napas, dan hati mereka sepertinya digenggam erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Hidup atau mati Luohu akan secara langsung menentukan arah perang yang berkepanjangan ini. Umat manusia Taichang menantikan jatuhnya Luohu, sementara kubu Dewa Kuno berdoa memohon keajaiban. Udara dipenuhi ketegangan dan kegelisahan, seolah-olah tali yang kencang bisa putus kapan saja. Pada saat Chaos Axe hendak menyentuh kepala Luohu, gelombang kekuatan pikiran yang besar tiba-tiba meletus, seperti tembok raksasa yang tak terlihat, menghalangi jatuhnya Chaos Axe. Ruangan itu bergetar hebat, menyebabkan erangan yang luar biasa. Lu Yun, jangan pikirkan itu. Sebuah suara dingin bergema di kehampaan seolah-olah datang dari neraka S9 meter. Dewa kuno abadi, orang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan seperti ular berbisa, akhirnya mengambil tindakan. Baginya, Rahu bukan hanya sekutu, tapi juga perisai yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menutupi kekurangannya dalam bertahan dengan sempurna. Sekarang nyawa Luohu berada di ujung tanduk, dia harus mengambil risiko. Kekuatan pikiran Dewa Kuno Abadi terbagi menjadi dua aliran, salah satunya seperti pisau tajam, menusuk pikiran Lu Yun, berniat mengganggu pikirannya dan mengepung Wei serta menyelamatkan Zhao. Kekuatan lainnya berubah menjadi tangan raksasa yang lembut, mencoba menarik Rahu keluar dari bayangan kematian kapak kekacauan. Lu Yun berjaga untuk waktu yang lama, dia mendengus dingin, belalang sembah menggunakan lengannya sebagai kereta, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kekuatan hati pedang membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekelilingnya, seperti dinding tembaga dan dinding besi, menghalangi semua serangan telepati Dewa Kuno Abadi. Meskipun budidaya telekinesis Lu Yun tidak sebaik Dewa Kuno Abadi, kekuatan jantung pedangnya yang kental memiliki kualitas yang sangat tinggi dan cukup untuk mengimbangi beberapa serangan.
Dampak mental yang tersisa, dengan dukungan ahli Taichang lainnya, menghilang tanpa bekas seperti sapi lumpur memasuki laut. Para ahli Taichang membentuk garis pertahanan yang kokoh, dan kekuatan mereka berkumpul untuk membentuk aliran deras yang kuat, dengan kuat melindungi Lu Yun di dalamnya. Sekelompok semut, nada suara dewa kuno abadi penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dia mendedikasikan sebagian pikirannya untuk melawan gangguan telepati dewa kuno abadi. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kapak kekacauan dan terus menebas ke arah Luohu. Chaos Axe mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seperti binatang buas kuno yang marah, menghantam Luohu dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Luohu menjerit melengking. Di bawah serangan kapak kekacauan, tubuh dewanya dengan cepat hancur seperti porselen rapuh, berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang dalam kehampaan. Bahkan dengan tubuh dewa yang kuat dan kekuatan hidup dan mati, dia sama rentannya dengan kertas terhadap Chaos Axe. Bersama dengan dewa kuno lainnya yang telah dia telan dan gabungkan sebelumnya, mereka juga berubah menjadi abu terbang dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Tidak, tubuh dewaku, kekuatan hidup dan matiku. Roh Luohu yang sebenarnya menjerit putus asa, melayang di kehampaan seperti hantu yang kesepian. Tanpa perlindungan tubuh dewa, kekuatan hidup dan mati pun ikut menghilang, seperti pohon mati yang telah terkuras vitalitasnya, hanya menyisakan keputusasaan dan ketakutan. Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengendalikan kapak kekacauan dan menebas roh Luohu yang sebenarnya lagi. Cahaya dari Chaos Axe menyala, dan roh Luohu yang sebenarnya padam seketika seperti lilin yang tertiup angin, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Dengan jatuhnya Luohu, moral Kam Dewa Kuno benar-benar runtuh, seperti bola kempes, dan tidak dapat lagi mengerahkan semangat juang. Lu Yun mengambil kembali Chaos Axe dan terus menyempurnakan kekuatan di dalamnya. Dia tahu bahwa kekuatan Chaos Axe jauh lebih dari itu, dan musuh terbesarnya masihlah Dewa Kuno abadi yang sangat tersembunyi. Pengembangan telekinesis di surga ke-6, sungguh rumit, Lu Yun berpikir dalam hati. Dewa kuno yang abadi tersembunyi begitu dalam, dan tujuan serta kekuatan sebenarnya masih menjadi misteri, yang memaksanya untuk menjadi seperti itu bahkan lebih waspada. Ketika para pejuang manusia Taichang, yang tidak memahami kekuatan telepati, melihat Luohu terbunuh, mereka langsung bersorak nyaring. Mereka berpelukan dan merayakan satu sama lain, seolah-olah mereka telah memenangkan kemenangan terakhir. Kami menang, Luohu sudah mati, perkemahan Dewa Kuno sudah berakhir. Selama kita membunuh Dewa Kuno abadi selanjutnya, kita akan menang sepenuhnya. Di tengah sorak-sorai orang banyak, Kaisar Zhenwu dan orang-orang kuat lainnya yang pernah berlatih telekinesis tampak sangat tenang. Wajah mereka tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, tetapi dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka tahu betul betapa kuatnya Dewa Kuno abadi, dan kematian Luohu hanyalah awal dari kekejaman perang ini. Ini baru saja dimulai, bisik Kaisar Zhenwu, suaranya penuh kekhawatiran. Ya, ujian sebenarnya dimulai sekarang. Beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengangguk, mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan tentang masa depan. Di tempat jatuhnya Rahu, di tepi lubang besar, tanah hangus, rerumputan tandus, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat, seperti pintu masuk neraka. Energi kekacauan yang tersisa melayang seperti hantu, mengeluarkan suara rengekan pelan yang menyeramkan. Dewa-dewa kuno yang masih hidup semuanya memiliki wajah pucat dan mata kosong. Mereka sedang duduk atau berdiri, kaku seperti patung, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutan atas kematian Rahu. Dewa Kuntong, yang dulunya sombong dan berkuasa, kini duduk terpuruk di atas batu yang terbakar. Pakaiannya robek dan ternoda debu dan darah. Wajahnya yang tadinya bersemangat kini dipenuhi noda yang dalam telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, ingin menyentuh energi kacau itu, tetapi dia tiba-tiba menariknya kembali, seolah-olah itu adalah racun yang mengerikan. Luohu telah dikalahkan, suara Tuan Kuntong serak dan lemah, seolah-olah keluar dari dalam tenggorokannya, dia adalah eksistensi yang bahkan aku harus takuti. Dewa kuno lainnya memiliki sosok kekar dan wajah galak. Salah satu lengannya hilang, dan darah hitam masih mengalir dari lukanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kalahkan. Dia dimakan hidup-hidup. Lu Yun itu hanyalah monster. Kekuatan hati pedangnya tak terkalahkan. Dia tidak bisa dikalahkan sampai mati, dan dia tidak bisa kelelahan dalam pertempuran ini. Bagaimana lagi cara bertarungnya? Dia menggebrak tanah dengan keras, melampiaskan rasa takut dan amarah di dalam hatinya.